Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita, yaitu program Ayo Mengaji, yang mana program acara Ayo Mengaji mengajak Anda untuk belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya nanti bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi pada hari ini. Baik pemirsa, telah hadir yaitu adalah Ustadz Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya Ustadz ya. Baik pemirsa, pada hari ini program acara Ayo Mengaji jatuh pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Kami menantikan partisipasi Anda, silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Mari belajar membaca ayat suci Al-Quran tentunya bersama program acara Ayo Mengaji di TVRI Jambi. Baik pemirsa, mari terlebih dahulu kita dengarkan bacaan yang baik dan benar yang akan dicontohkan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Ali. Kepada Ustadz kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi pemirsa bacaan yang baik dan benar yang telah dicontohkan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Ali. Baik pemirsa, kami menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Nantinya bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Ali. Insyaallah. Baik Ustadz, Masya Allah tadi telah Ustadz contohkan untuk bacaan yang benar pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 ya Ustadz. Baik, seraya kita menantikan partisipasi pemirsa yang berada di rumah nih Ustadz, mari kita bahas terlebih dahulu tentang tajwidnya, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Dipersilakan Ustadz. Ya. Kita akan coba bahas tentang tajwidnya ya. Kita ambil dari huruf-huruf yang favorit ya. Baik. Yang pertama huruf H. Di awal ayat ada huruf H. Ya. Jadi kalau kita istilahkan ini huruf besar. H besar ya, atau H damir juga bisa, H damir. Jadi H damir ini
makharijul hurufnya mendekati dada di pangkal tenggorokan. Dia harus getaran. Ada getaran apabila kita membaca huruf ha. Jadi ha, hu gitu. Jadi huwallazi. Ya. Kemudian huruf kha. Ini sering kita perhatikan. Huruf kha juga termasuk huruf halak. Ya. Tempatnya adalah aqsal halak. Artinya ujung tenggorokan kha. Atau di pangkal lidah mendekat antara ujung tenggorokan dengan pangkal lidah. Jadi di situ keluar makharijul hurufnya. Di situ ada getarannya. Kha, kha. Ya. Di kita apabila mengucapkan kata-kata atau huruf kha terasa getaran. Ya. Di kerongkongan ini Di ada ya, tenggorok. seperti Ya, ada terasa. yang kha. Ya, gitu ada embelan gitu ada. ya. Khalaqa. Kemudian qa. Qa itu memang di pangkal lidah. Di pangkal lidah. Apabila kita mengucapkan huruf qaf, itu terasa getarannya pada pangkal lidah. Qaf. Qa, qi, ku. Ya. Kemudian fil ardi, dhatnya. Dhat itu di tengah-tengah lidah, kemudian terpi lidah. Ya. Keluarnya pada terpi lidah kiri dan kanan. Jadi maka dhat itu hurufnya tertutup ya. Dhat, dha, dhi, dhu. Jadi sedikit bergetar pipi kita apabila mengucapkannya. Kemudian jami'a. Nah, jami'a. Ain juga huruf halak. Huruf halak ya. Berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah bahagian bawah mendekati ha. Tapi kalau ain itu wastul halak di tengah-tengah tenggorokan. Ha, ain ya. Jami'a. Terasa di tengah tenggorokan getarannya. Jadi kalau kita hayati waktu kita baca Al-Quran, di huruf berhuruf itu terasa di mana makhraj hurufnya. Dan juga kita apabila mendengar seseorang baca Quran, kita teliti bacaannya sesuai dengan bacaan kita akan merasakan. Walaupun kita tidak melihat Al-Quran misalnya, kita dengar saja orang baca Quran. Nah, kalau ada yang agak beda, berarti itu salah gitu ya. Ada feelingnya gitu ya. Terasa sudah terasa gitu. Terasa. Ini beda sedikit gitu kan. Al-Quran tepat makharijul hurufnya. Baik. Jadi itu barangkali. Kalau untuk makhrijul hurufnya begitu ya Ustaz ya. Dan Masya Allah memang ada beberapa huruf-huruf yang sering kesulitan untuk dibaca begitu ya Ustaz ya. Memang harus terjadinya selalu diulang-ulang, selalu berlatih begitu ya Ustaz ya. Sekarang kita lanjut ke ahkamul hurufnya nih Ustaz. Mungkin ada beberapa yang mana yang mat, yang mana yang dengung. Mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu nih Ustaz. Untuk pada Quran surah Al-Baqarah ayat 29 nih Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Memang ahkam huruf itu banyak. Ada kita mulai dari ahkamul mat itu ya. Ahkamul mat wal kasar. Hukum panjang pendek itu ahkam juga namanya. Di ini huruf dihukum panjang, ini dihukum pendek. Kapan berlaku hukum panjang gitu ya? Atau mat. Mat itu sebenarnya berlaku hukum panjang apabila ada 5 tanda. Yang pertama baris tegak. Ini tanda aja dulu ya. Baris tegak. Baris tegak itu ada di atas. Ya, yang lurus itu. Alif gantung ya. Yang diistilahkan alif gantung. Ya. Separuh alif. Jadi baris tegak baik di atas maupun di bawah. Seperti huruf A, seperti hi. Itu baris tegak. Yang kedua, baris atas ketemu alif saksi. Baris di atas atau fathah ketemu sesudahnya alif saksi. Itu panjang juga. Yang ketiga, dihukum panjang apabila baris depan sesudahnya ketemu waw mati. Waw sukun. Yang keempat, baris di bawah ketemu ya mati. Dan yang kelima, baris depan terbalik. Model angka 6. Baik, Ustaz. Mohon izin Ustaz, saya sapa penelpon terlebih dahulu. Silakan, ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum. Tampaknya suara saya tidak kedengeran ya, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Sayang sekali tampaknya terputus. Baik pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar area Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Kami masih menantikan partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Baik Ustaz, lanjut nih Ustaz, tadi Ustaz membahas tentang mat, di mana ahkamul huruf. Yang pertama itu adalah matnya tadi. Ada 5 tadi ya Ustaz ya. Silakan boleh dilanjutkan Ustaz, seraya kita masih menantikan pemirsa yang bergabung bersama kita. Silakan Ustaz. Baik, ini secara ringkas yang sampaikan ya. Baik Ustaz. 5 mat atau tanda panjang yang dihukum panjang. Kemudian mat yang 5 ini apabila sesudahnya ada huruf hamzah atau alif yang berbaris, maka menjadi panjangnya 2,5 alif. Itu 2,5 alif. Kemudian dibagi 2 lagi. Apabila mat itu mat jaiz munfasil, maka sekurang-kurangnya 2 alif. Tapi kalau mat wajib muttasil, itu wajib 2,5 alif. Itu. Itu ada perbedaan sedikit nih. Ada lagi ya? Silakan. Tampaknya ada lagi yang bergabung Ustaz. Saya izin sapa dulu. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Apakah terdengar suara saya? Assalamualaikum. Sayang sekali terputus Ustaz. Mungkin jaringan juga, mungkin juga cuaca kita pada sore hari ini ya Ustaz ya. Baik pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang mencoba menghubungi Studio TVRI Jambi, jangan semangat, tetap harus selalu hubungi kami agar bisa terhubung dalam program acara Ayo Mengaji. Baik, izin Ustadz kita iklan jeda terlebih dahulu ya Ustadz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar area Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Bagi Anda yang menghubungi menggunakan ponsel, bisa langsung menghubungi di 08117433 Baik Ustadz, kita lanjut dulu membahas seraya masih pemirsa menantikan pemirsa yang bergabung bersama kita nih Ustadz. Tadi terpotong Ustadz menjelaskan tentang mat tadi ya Ustadz ya. Dipersilakan untuk dilanjutkan Ustadz. Baik. Jadi mat itu bisa banyak macam-macamnya tergantung posisinya. Seperti alim misalnya, posisinya di akhir. Maka dia menjadi mat arid li sukun. Mat juga. Walaupun mat tu 5 ya, secara kesimpulan. Tapi tergantung posisi di mana tempatnya. Kalau di akhir menjadi mat arid li sukun. Ya, silakan. Mohon izin Ustaz ya. Tampaknya banyak yang ingin bergabung nih Ustaz. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayo Mengaji. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Supiah di Kerinci. Ibu Sutiah di Kerinci, Masya Allah. Sudah siap ya Ibu ya? Silakan langsung saja dibacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Supiah. Siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ibu Sutiah yang berada di Kerinci telah bergabung bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Baik Ustaz, langsung saja kita koreksi bagaimana bacaan dari Ibu Sutiah yang berada di Kerinci. Ustaz, dipersilakan Ustaz. Baik ya. Mohon izin Ustaz, tampaknya kita angkat yang berikutnya boleh Ustaz, jadi biar sekalian nanti Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, Alhamdulillah. Dengan siapa di mana, Ibu? Mohon izin volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Cukup mendengarkan suara saya melalui teleponnya saja. Di Simpang Pulai yang di... Dengan Ibu siapa, Bu? Simpang Pulai. Iya, dengan Ibu siapa? Mohon izin, Bu. Suaranya bisa dibesarkan sedikit. Bersama Bu Erna di Simpang Pulai. Ibu Mutmainnah di Simpang Pulai. Benar, Ibu? Bu Erna. Iya. Mungkin sinyal ya, Ibu ya. Agak sedikit terputus-putus, Ibu. Sayang sekali Ustadz, terputus Ustadz. Mungkin saking banyaknya yang ingin menghubungi ya. Jadi studio TVRI Jambinya juga sedang sibuk lainnya ini Ustadz. Baik Ustadz, kita lanjut. Kita koreksi saja bagaimana bacaan Ibu Sutiah tadi ya Ustadz ya, yang berada di Kerinci. Silakan Ustadz. Di sisi bacaannya Alhamdulillah sudah tahsin istilah atau hasan ya. Sudah baik. Kita akan mari masukkan sedikit wakaf ibtidak. Nah, tadi Ibu berhenti pada fil ard. Ya boleh, berhenti pada fil ard. Itu namanya baru wakaf hasan, boleh. Baik wakaf situ. Tapi ibtidaknya sekurang-kurangnya adalah khalaqa dari fi'il. Di jumlah fi'liyah namanya. Ya. Apakah itu telepon baru? Iya Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz ya. Mohon izin kita sapa terlebih dahulu ya Ustaz ya. Nanti digabung ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Rita di Sungai Penuh. Ibu Rita di Sungai Penuh, Masya Allah. Sudah siap Ibu ya? Mohon izin volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu. Kemudian tidak perlu menunggu suara Ibu yang terdengar di televisi ya Bu ya. Cukup mendengarkan suara di telepon saja. Dan langsung bacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 29-nya ya Bu. Dipersilahkan ya Bu. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات
وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ibu Rita yang berada di Sungai Penuh telah bergabung dalam program acara Ayo Mengaji. Baik Ya, Ustaz, baik. bisa sekalian langsung tadi sekalian. dari Ibu Sutiah juga belum selesai tentang wakafnya tadi Ya, Ustaznya, bisa, dan juga bisa. bagaimana bacaan dari Ibu Rita yang berada di Sungai Penuh. Persilakan Iya. Ustaz. Pertama kita lanjutkan tentang wakaf Bu Setia tadi ya. Fil out berhenti. Kemudian ngulang dari huwa berhenti di ilas sama. Di tidak tepat ya. Yes. Juga matnya kurang. Jadi kalau bisa berhenti pada jami'a. Nah, jami'a. Boleh dilanjutkan summastawa sampai fasawwahunna. Boleh. Itu masih wakaf hasan. Tapi kalau sampai sama baru menjadi tam. Kemudian lanjutkan wa huwa bi kulli syai'in alim. Jadi sudah ada tempat-tempat tanda-tanda wakafnya. Walaupun tidak ada pembubuhan tanda wakaf pada jami'ah, tetapi sudah bisa diambil pengertiannya. Kalimat itu sudah sempurna. Kemudian diteruskan dengan huruf ataf, yaitu summa ya. Kemudian ibu yang sebentar tadi siapa? Ibu Rita Ibu yang Rita ada di Sungai Penuh Sungai Ustaz. Penuh. Ibu Rita bacanya sudah bagus. Baik Ustaz. Cuma ada sedikit lagi. Ya, tendapannya sedikit lagi sempurnakan. Kemudian penekanan waktu huruf bertasydid dan bertanda panjang. Tasydid gunnah sedikit lagi ya, sedikit gitu. Tadi ibu tu bertilawah, tapi kalau dalam rangka tilawah tartil, pas tu. Tapi kalau dibawakan kepada tilawah mujawwad, maka gunnah dan panjangnya masih kurang sedikit. Ya, itu barangkali untuk ibu. Baik Ustaz. Barakallah. Mohon izin saya sapa penelpon Ya, berikutnya silakan. ya Ustaz ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mohon izin Ibu, mohon volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu karena akan storing terdengar di Studio TVRI Jambi. Baik, dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Erna di Simpang Pulai. Baik Ibu Erna, sudah siap ya Ibu? Langsung saja dibacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 berikut ini. Insya Allah siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardh ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ibu Erna yang berada di Simpang Pulai telah bergabung dalam program acara Ayo Mengaji. Baik Ustaz, telah bergabung Ibu Erna dari Simpang Pulai Ustaz. Silakan langsung dikoreksi saja bagaimana bacaan dari Ibu Erna tadi Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ini nampaknya bervariasi ya. Ada yang
tilawah tartil, ada tilawah mujawad. Lebih enak ya. Iya, alhamdulillah. Ada tartilnya, ada mujawadnya itu. Bervariasi memang enak seperti itu. Iya. Tadi berhenti pada fil ard. Boleh. Kemudian ngulang dari ma fil ardi jami'a. Bisa tapi kurang tepat pada ma ya. Lebih baik diteruskan summa stawa. Tadi kedengaran di sini summa astawa. Hamzahnya hamzah wasal. Maksudnya apabila disambungkan dengan ayat dengan kalimat sebelumnya seperti summa, maka alifnya gugur. Summastawa, bukan astawa ya. Langsung masuk ke huruf berikutnya ya, Ustaz ya. Langsung kepada ta ya. Kemudian ila samai. Matnya sedikit lagi. Karena ada tanda-tanda ya. Ada baris melintang, ada jambatan, ada orang ngasih-ngasih istilah ya. Ada alis gitu ya. Benar, Ustaz. Itu untuk tanda-tanda yang nyata ya. Itu panjangnya menjadi 2,5 alif. Apalagi dia mat wajib muttasil. Kemudian tadi berhenti pada fasawwahunna. Kalau berhenti di sana atau wakaf di sana boleh. Tapi cara berhentinya fasawwahun. Tidak dilepaskan nanya ya, Ustaz Nanya ya. tidak dilepaskan, tapi disukunkan. Disukunkan saja. Tapi ada gunanya. Gunnah itu ada tasdiknya. Jadi harus digunakan. Fasawwahun. Gitu. Bukan hun aja gitu ya, Ustaz ya. Ya, Dihentak bukan begitu hun, saja, ya. bukan. Ya. Kemudian wa huwa bikulli syai'in alim. Syinya sedikit lagi. Ketebalan syinya tafasyi atau tafasyi ala sifat syinya sedikit lagi agak menyembur. Agak menyebut. Wa huwa bikulli syai' gitu. Di tengah hurufnya ya, Ustaz. makharijul hurufnya di tengah lidah dan di tengah langit-langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Gitu. Barakallah, gitulah. Masukan untuk ibu-ibu ya. Semoga bisa menjadi masukan yang bermakna ya, Amin, Ustaz ya, ya Rabbal untuk alamin. ibu-ibu tadi yang telah bergabung sama kita. Iya. Mohon izin ada penelpon Ya, selanjutnya silakan. nih, Ustaz. Saya sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Idrus dari Pemayu. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Idrus? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap ya Pak? Silakan langsung saja dibacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 berikut ini. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات
وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Pak Idrus yang berada di Pemayung telah bergabung bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Baik Ustadz, Pak Idrus ini merupakan penelpon setia kita nih juga Ustadz. Alhamdulillah, selalu bisa kita mendengarkan suara merdunya ya Ustadz ya. Mohon silakan dikoreksi, mungkin ada masukan-masukan lain untuk Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 untuk Pak Idrus. Silakan baik. Ustadz. Ada sedikit masukan untuk Pak Idrus ya. Yang pertama, pengaturan nafas. Tadi berhenti pertama jami'ah, ya betul. Kemudian ulang lagi sampai jami'ah gitu ya. Kemudian dilanjutkan. Kemudian kalau nafas kita kurang pas ya, karena tanda panjang ada dua yang panjang-panjang, kemudian tanda panjang baris tegaknya banyak. Memang perlu kita pertimbangkan dengan nafas nih. Benar Ustaz. Boleh berhenti pada fasawahun, boleh. Nanti kita ulang lagi. Tadi ya, Ustaz, ya. Diulang lagi pada fasawahunna sab'a samawat. Akan utuh jadinya. Kemudian baru lanjutkan wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Sedikit tentang makharijul huruf ya. Tentang ain. Ain. Ain itu agak ada ketebalan sedikit. Ada berlemak bunyinya itu kayak ada yang berlemak gitu ketika diucapkan. Ada lengket sedikit. Ada lengket, iya. Jangan hanya tipis ya. Di jami'a. Ada getarannya. Seakan-akan ada balonnya sedikit ya. Iya. Ada yang dibendung gitu ya. Tenggorokan kita ya. Ini wastul halak. Jadi di tengah-tengah tenggorokan tempatnya. Ha, ain. Sama tuh. Ha, ain. Jadi jami'a. Ya, kalau suaranya bagus. Makharijulnya, hurufnya alhamdulillah. Bagus juga ya. Tergantung apa lagi. Latihan lebih kuat gitu ya. Kuat lagi, lebih intens lagi ya. Insyaallah ya Ustaz ya. Ya. Baik, itu tadi untuk koreksian bacaan dari Bapak Idrus yang berada di Pemayung ya Ustaz ya. Masya Allah. Baik, tampaknya sudah ada penelpon selanjutnya ya Ustaz ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Suhaidi di Kasangkuda. Baik, Pak Suhaidi, silakan langsung saja dibacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suhaidi yang berada di Kasangkuda nih. Masya Allah Ustadz ya. Alhamdulillah telah bergabung dalam program acara Ayo Mengaji. Baik Ustadz, silakan langsung saja bagaimana koreksi dari bacaan Pak Suhaidi yang berada di Kasangkuda tadi. Dipersilakan Ustadz. Ya, tadi dibawakan dengan lagu tilawah mujawad ya. Tilawah mujawad itu artinya tilawah ada seni, kayak lagu gitu ya. Kalau tilawah tartil ya secara tartil. Seninya seni tartil. Tadi dibawakan lagu Bayati Muqaddimah. Kemudian lanjut dengan Bayati Suri. Kemudian
bayati penutup. Itu bayati semua. Ya, ini suaranya bagus, getaran suaranya bagus. Kalau bisa diperkencang lagi latihannya, insya-Allah akan lebih baik ini. Cuma sedikit ada kurang pas matnya. Mat itu ada sedikit kurang pas. Kalau boleh dikatakan kurang-kurang antara mat satu dan mat berikutnya itu kurang seperempat gitu. Seperempat ketukan. Itulah kira-kira ya. Benar. Atau mungkin tadi karena ayatnya panjang, jadi agak sedikit terburu-buru gitu. Oh iya mungkin. Iya, karena mengejar memang berhenti wakafnya di tempat yang tepat tadi mungkin Ustaz. Kemudian lagi mungkin barangkali berlatar belakang daripada pengaturan napas. Jadi kalau ayat itu panjang, napas kita harus diangkat gitu. Di napas kita harus dipersiapkan dengan baik, setebal mungkin ya. Kemudian juga latihan napas. Latihan setiap hari latihan napas. Ditarik napas, kemudian ditahan 5 detik misalnya. Kemudian berikutnya tarik napas, tahan 10 detik, 15 detik dan seterusnya. Sampai kalau bisa 60 detik. Dia latihan terus. InsyaAllah akan bertambah panjang napasnya. Di sekarang nampaknya Alhamdulillah ini berbakat. Kemudian bacaan juga lumayan bagus ya. Iya Ustaz, barakallah. Itu tadi masukan untuk Bapak Suhaidi yang berada di Sangpuda. Baik, mohon izin Ustaz, kita jeda terlebih dahulu. Boleh. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811-7433-133. Mari belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik, yaitu melalui program acara Ayo Mengaji di TVRI Jambi. Nantinya bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Ali. Baik Ustadz, alhamdulillah tadi sudah banyak yang bergabung. Semoga masih banyak juga yang ingin belajar membaca ayat suci Al-Quran dan ingin bersama kita dalam program acara Ayo Mengaji membacakan Al-Quran. Begitu ya Ustadz ya? Iya, mudah-mudahan. Seraya kita menantikan partisipasi pemirsa, Ustadz mohon izin kita lanjutkan pembahasan kita tentang surah Al-Baqarah ayat 29, tentunya di bagian terjemahnya nih Ustadz. Dipersilakan Ustadz, dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah. Dipersilakan Ustadz. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang ada di bumi semuanya untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menyempurnakan 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu arti letternya. Masya Allah. Tampaknya maknanya sangat tersirat, yang sangat luar biasa nih Ustaz ya. Yang mana Allah yang menciptakan. Yang mana dari Quran surah Al-Baqarah ayat 29 ini menjelaskan tentang apa nih Ustaz? Bisa dijelaskan lebih detail? Persilakan Ustaz. Iya. Ini Allah memperlihatkan kekuasaannya. Itu mengarah kepada mentauhidkan Allah. Di Allah satu-satunya, Allah lah semua yang menciptakan apa yang ada di bumi ini. Ya, untuk kita. Benar. Di Allah memberikan nikmat sebanyak-banyak untuk kita. Boleh sebut apa saja yang ada di bumi ini. Air. Ya. Udara. Yang kita bernafas ini ya. Ya, sebut lagi yang lain. Tumbuh-tumbuhan. Ya, bebatuan. Bahan tambang emas, perak dan segala macam. Semua yang ada di muka bumi ini adalah untuk kita. Ya. Coba satu yang kurang misalnya, air tidak ada. Bayangkan, kalau kita tidak punya air, dengan apa mandi, dengan apa minum, maka semuanya akan kita, Ustaz, kering. Ya? Semuanya akan benar, Ustaz. tidak ada kehidupan di bumi Tidak ada ini. kehidupan tentunya Ustaz ya. Tidak ada juga, udara Ustaz ya, nggak bisa nafas begitu Ustaz. Iya. Begitu pula panas. Cahaya. Kita tidak ada cahaya, gelap selamanya. Sedangkan mendung
satu minggu tidak melihat matahari, maka rumput-rumput mulai menguning. Orang-orang mulai pilek dan segala macam. Begitulah. Semuanya Allah ciptakan untuk kita. Arti kita disuruh Allah mensyukuri. Mensyukur nikmatnya. Allah beri kita juga. Lihat kepada diri kita sendiri. Kaki, tangannya, semuanya yang ada di diri kita. Jadi agar kita mensyukuri, agar kita semakin mengakui kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kekuasaan Allah. Lebih kita menyuruh kita, membawa kita semakin bersyukur kepada Allah, bukan semakin kufur, ya. Itu. Kemudian lagi Allah ciptakan 7 langit. Bayangkan, langit pertama saja, bintang-bintang, planet-planet itu baru di bawah langit pertama. Masya Allah. Bagaimana langit kedua, ketiganya dan seterusnya. Begitulah Allah menciptakan langit 7 tingkatan. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Iya, Nabi Masya Allah, Sallallahu Ustaz, Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj itu ya, Ustaz, ya. Iya. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Ya, apa yang tidak Allah ketahui, Allah ketahui semua. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Berapa jumlah rambut orang sedunia Allah tahu. Masya Allah. Iya. Iya. Yang tidak mungkin Berapa terhitung jumlah oleh kita, ikan ya, Ustaz, ya. dalam lautan Allah tahu. Jangankan itu, semut hitam dalam batu hitam, di tempat yang gelap, tempat yang hitam, Lubang. Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Benar, Ustaz. Belum kita ucapkan, baru terbetik di hati kita, Allah tahu. Dia Allah mengetahui semua, segala sesuatu. Kulli itu artinya semua. Kulli artinya semua. Allah mengetahui semua, segala sesuatu. Karena Allah yang menciptakan. Begitulah kekuasaan Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita muliakan Allah, yang harus kita agungkan Allah. Ya. Jadi oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur, untuk tidak berterima kasih kepada Allah SWT. Tidak ada alasan kita untuk tidak taat kepada Allah. Taat itu sendiri untuk kita. Benar, Ustaz. Ya. Allah suruh kita baca Quran, pahala baca Quran untuk kita. Allah suruh kita solat, itu bekal untuk kita. Jadi Allah itu pemodal yang sangat pemurah. Benar, Allah Ustaz. bagi kita modal kaki untuk berjalan, pergi beribadah ke masjid terutama. Allah beri tangan untuk mengambil Al-Quran, memberi dan menerima. Betul. Allah beri kita bibir, lidah, suara yang indah untuk baca Al-Quran, mata untuk bisa melihat kalimat-kalimat Al-Quran, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Itu semua untuk kita. Benar. Apabila kita bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kalau semua pemberian Allah ini tidak dimanfaatkan kepada yang diridai oleh Allah, berarti kita tidak mensyukuri namanya, mengkafir nikmat Allah. Itulah kira-kira. Sangat merugi sekali Ini ya, merugi Ustaz, ya. sekali Apabila kita manusia. tidak mensyukuri nikmat, begitu ya, Ustaz, ya. Ingkar nikmat namanya. Benar sekali, Ustaz. Masya Allah. Terutama dalam belajar Al-Quran ya, Ustaz. Betul. Jadi jangan pernah berhenti untuk mempelajari Al-Quran, karena itu merupakan Ya. pedoman hidup, begitu ya, Ustaz, ya. Betul, Dan ya. segala hal tentunya baik untuk kita, begitu ya, Ustaz, ya. Masya Allah, Ustaz. Begitu juga dengan bergabung dalam program acara Ayo Mengaji nih, Ustaz. Iya, yang betul. mana bisa belajar membaca ayat suci Al-Quran, tentunya menambah ilmu agama tentunya, wawasan tentang pengetahuan tentang Al-Quran. Iya. Dan juga langsung bacaan Anda dikoreksi oleh narasumber kita, yaitu Ustaz Muhammad Ali. Masya Allah sekali ternyata, Ustaz, ya, terjemahan dan makna dari Makna Quran dari Surah Al-Baqarah ayat 29 29 ini. ya, betul. Membahas tentang mensyukuri nikmat nih, Ustaz. Iya. Kalau misalnya tentang mensyukuri nikmat ini kan sering sekali orang-orang yang sudah belajar Al-Quran tapi tidak mengamalkannya, tidak mengajarkannya. Ini kan sayang sekali ya, Ustaz, ya. Nah, tentunya memang menurut Ustaz seperti apa nih, Ustaz, bagi orang-orang yang sudah belajar Al-Quran tapi tidak mengamalkannya, tidak melatihnya, dan tidak selalu membaca Al-Quran dengan baik nih, Ustaz. Seperti apa menurut Ustaz untuk hal tersebut, Ustaz? Iya. Memang belajar Al-Quran, belajar mengajar Al-Quran itu wajib. Benar. Wajib. Jadi dia sudah masuk pada posisi yang baik namanya. Benar. Pada posisi perintah Allah. Tapi alangkah baiknya dilanjutkan, ditingkatkan lagi belajarnya, ya.
Karena Al-Quran semakin dipelajari akan semakin dalam. Akan semakin nikmat. Berbeda dengan baca-baca yang lain. Umpamanya kita baca sebuah buku. Ya. Mungkin 2 kali, 3 kali kita baca, kita bosan. Tapi Al-Quran, Al-Fatihah, berapa kali sehari kita baca, maka kita tidak bosan-bosan. Begitulah Al-Quran ini. Semakin baca, semakin enak. Ya. Semakin terasa. Ya. Semakin menyinari hati kita. Semakin membawa kita kepada kebaikan. Jadi oleh sebab itu, mumpung kita ada kesempatan, ya mari kita belajar Al-Quran. Sebelum kita kembali kepadanya. Benar. Iya. Dibaca Al-Quran ini, belajar Al-Quran ini bukan hanya waktu kecil. Benar Ustaz. Iya. Fenomena yang sering terjadi, mungkin anak-anak ini cuma sebatas guru Iya. agamanya lah yang mengajarkan ngaji, setelah itu nggak pernah ngaji-ngaji lagi. Nauzubillah nih Ustaz. Ini seperti apa menurut Ustaz ini? Tentang orang tua yang tidak melanjutkan ilmu Al-Quran anaknya nih Ustaz. Seperti apa Ustaz? Iya. Jadi ilmu Al-Quran ini bukan hanya sekadar membaca tulisannya saja. Dia sehingganya ditingkatkan menjadi bisa menterjemah arti, mengartikan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam Al-Quran. Kemudian kita pahami. Dipahami itu disinergikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti dalam Quran ada perintah solat. Iya. Alladzina wa aqimis solah. Jadi kalau solat, aqimis solat li dzikri misalnya. Aqimis solat li duluki syams. Kita diperintah oleh solat, oleh Al-Quran untuk solat. Bagaimana cara solat? Maka hadis yang menerangkan, Rasulullah menerangkan mengenai tata cara solat. Berapa rakaatnya, berapa kali rukuk, berapa kali sujudnya. Jadi maka disinergikan dengan hadis Nabi SAW. Kemudian bukan hanya itu. Ada juga namanya ditafsirkan. Ada tafsir namanya tafsir Maraghi, tafsir Bayan, tafsir Jalalain. Banyak tafsir-tafsir yang harus kita pelajari. Dia oleh sebab itu rasanya tak cukup umur kita untuk belajar itu. Benar. Makanya kita disuruh belajar terus menerus ya, Benar, jangan Ustaz. berhenti ya. Ya, baik Ustaz, Masya Allah. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Oke, Ustaz ya. ya, silakan. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali. Baik Ustadz, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Ustadz. Kami ingin mendengarkan kembali bacaan yang baik dan benarnya yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Dipersilakan Ustadz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustadz Ali. Sama-sama. Tadi telah membacakan kembali bacaan yang baik dan benarnya. Baik Ustadz, kami mohon kesimpulannya untuk program acara Ayo Mengaji kita pada hari ini yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Dipersilakan Ustadz. Kesimpulan daripada ayat ini yang pertama, Allah memberitahu kepada kita bahwa semua yang ada di bumi ini
adalah ciptaan Allah. Gunanya adalah untuk kita, untuk kamu. Jadi oleh sebab itu kamu hendaklah bersyukur kepada aku, kata Allah Ta'ala. Menjadi orang bertakwa. Kemudian Allah ciptakan mula 7 langit agar kita tahu bahawa 7 lapisan langit itu adalah Allah memperlihatkan kuasaan kepada kita. Agar kita semakin tunduk dan sujud kepada Allah SWT. Lagi pula, jangan pernah sekali-sekali menipu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu, apapun, baik di langit maupun bumi. Demikian. Barakallah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz telah hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini. Dan juga bagi para pemirsa yang telah bergabung bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Baik pemirsa, demikianlah program acara Ayo Mengaji pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.